Visi misi FPI sejak awal tetap dalam bingkai NKRI dan dasar negara Pancasila, kata Munarman. Namun Munarman belum memastikan apakah akan tetap ikut dalam kepengurusan FPI. Begitu pula susunan pengurus yang lain, kata Munarman, belum diisi secara fix. Munarman juga mengakui bahwa dalam perjuangannya FPI pernah melakukan sejumlah tindak kekerasan, namun semakin berkurang karena FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur hukum dan konstitusional. FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur konstitusional dengan beraudiensi ke DPR, MPR, MK, dan MA, ujar Munarman. Mantan Sekretaris Umum FPI menyatakan ruh pergerakan Front Persaudaraan Indonesia sebagai reinkarnasi FPI akan lebih menampilkan wajah Islam yang bersaudara juga berjuang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman belum memastikan apakah akan tetap ikut dalam kepengurusan FPI. Begitu juga susunan pengurus yang lain belum diisi secara fix. Nama-nama yang ada baru sebatas para deklarator. Mantan aktivis HAM itu mengakui dalam perjuangannya FPI pernah melakukan sejumlah tindak kekerasan, tetapi secara bertahap hal itu makin berkurang karena FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur hukum dan konstitusional. Soal pernyataan Imam Besar FPI, M. Rizik Syihab yang seolah mendukung ISIS, Munarman menepisnya. Pernyataan seperti dalam video yang diputar di Kementerian Polhukam akhir Desember lalu disebutnya tidak utuh. Pemerintah resmi membubarkan dan memasukkan Front Pembela Islam sebagai organisasi yang terlarang. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indrianto Seno Aji, meski Front Pembela Islam mengubah namanya dan tidak terdaftar, hal itu sama saja tidak sah. Dengan tidak melakukan pendaftaran perubahan nama Front Pembela Islam atau FPI itu sama saja melanggar undang-undang dan tidak sah. Perubahan nama FPI tanpa menghendaki pendaftaran atas perubahan nama tersebut adalah tetap bertentangan dengan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Ormas dan KUHP, dan tidak sah, ujar Indrianto dikutip pikiran rakyat Cirebon.com dari Antara. Menurutnya, sebuah organisasi yang telah dibubarkan dan dikatakan terlarang, kemudian mengubah namanya, sama saja sebuah pembangkangan terhadap negara. Terlebih, organisasi tersebut tetap berbasis pada pembentukan negara khilafah Islamiyah, maka harus ditindak tegas. Menurut Indrianto bahwa pelanggaran yang selalu dilakukan oleh FPI tidak perlu dijadikan sebuah polemik, karena semua keputusan sudah ada pada surat keputusan bersama atau SKB. Dari pembentukan organisasi baru yang telah dibentuk FPI, kata Indrianto, dikhawatirkan akan membentuk dan memunculkan sebuah nama NKRI bersyariah jika tidak ditindak dengan tegas. Segala pelarangan keras dari pemerintah terhadap organisasi terlarang Front Pembela Islam sudah cukup tegas, karena pelanggaran dalam bentuk apapun harus dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Rusdi Hartono pun bersikap tegas mengenai hal tersebut. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Brigjen Polisi Rusdi Hartono menanggapi deklarasi perubahan nama FPI dengan tegas dan hanya akan berpatokan dengan SKB 6 Pejabat Tinggi Negara Republik Indonesia. Kami sekarang fokus bahwa menyangkut dengan kegiatan Front Pembela Islam, atribut, simbol-simbol Front Pembela Islam, ya kami kembali saja kepada surat keputusan bersama, kata Brigjen Rusdi di kantor Bareskrim Polri Jakarta Kamis 31 Desember 2020 dikutip pikiran rakyat Cirebon.com dari Antara. Sehingga Polri akan bertindak tegas sesuai dengan surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi pemerintahan yang mengatakan bahwa organisasi FPI adalah organisasi terlarang. Segala bentuk kegiatan apapun dan aktivitas apapun dengan logo atau simbol FPI harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, pungkas Menko Polhukam Mahfud MD. Deretan politikus DPR mendukung pembubaran Ormas Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Caniago mengajak anggota FPI berdakwah secara santun. Dakwah dengan cara-cara santun akan lebih diterima masyarakat, kata Irma dalam keterangannya di Jakarta Rabu 30 Desember. Menurut Irma, keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat disebut menunggu keputusan ini karena ingin hidup damai.
Sementara Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Syadzili, yakin pemerintah memiliki kewenangan dan memiliki dasar hukum yang kuat melarang aktivitas organisasi FPI. Menurut politikus Partai Golkar itu, dalam konsideran surat keputusan bersama yang dikeluarkan pemerintah, sudah jelas rekam jejak FPI yang melanggar peraturan. Sedangkan Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq, mengatakan langkah pemerintah membubarkan FPI semata-mata untuk mengembalikan posisi Islam yang moderat, toleran, dan ramah. Tentu, PKB mendukung langkah tersebut, tetapi juga mengingatkan agar para dai dan juga pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya saja yang perlu diubah, kata Maman. Fadlizon mengkritisi pembubaran FPI, sementara elit Gerindra pilih pendukung kebijakan pemerintah terhadap intoleran. Partai Gerindra mendukung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran yang dapat membahayakan masa depan NKRI. Karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi keutuhan bangsa ini. Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa, kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sarasvati Djoyo Hadikusumo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 1 Januari 2021. Memasuki tahun baru 2021, kata Saras, Partai Gerindra menegaskan tetap berpegang teguh pada 4 nilai kebangsaan. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus tetap kita jaga selama hayat masih di kandung badan, ucap Saraswati. Saras pun berharap 2021 menjadi tahun penyembuhan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyokumolo menegaskan, aparatur sipil negara dilarang menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Selain itu, ASN juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan organisasi tersebut. Cahyo menyebutkan, organisasi itu adalah Partai Komunis Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah adalah Front Pembela Islam. Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota mengikuti kegiatan hingga sekedar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi. Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi tersebut sudah dilarang, sudah dibekukan, dan tidak boleh membuat kegiatan apapun. Pernyataan Menteri Cahyo tersebut menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan FPI sebagai organisasi masyarakat terlarang.